warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Hidayatul Lestari, NPM 23316056, akan menjelaskan tentang sholat. Apa itu sholat? Sholat merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim. Sholat wajib dilaksanakan 5 waktu, yakni pada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Secara umum, sholat dibagi menjadi 2, yakni sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu terdiri dari 5 waktu, yakni yang seperti saya sebutkan tadi, dan wajib dilakukan setiap hari. Sementara sholat sunnah tidak wajib dilakukan setiap hari, namun dianjurkan pada waktu tertentu. Lantas, apa sih sholat itu? Pengertian sholat itu dibagi menjadi 2, yakni secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab, yakni sholat, yang berarti doa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah. Sementara kata sholat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dideskripsikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib dilakukan setiap muslim sesuai syarat, rukun, dan bacaan tertentu. Makna dari pengertian sholat secara bahasa ini tertulis dalam arti Quran Surat At-Taubah ayat 103 dengan bunyi seperti berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu alaihim inna sholataka sakanu lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pengertian sholat secara istilah melansir dari laman NU. Secara istilah, pengertian sholat adalah rangkaian ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Hukum melaksanakan salat yakni fardu ain atau wajib bagi setiap muslim yang sudah mukallaf atau terbebani kewajiban syariah, balik, dewasa, dan akil berakal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 98. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan secara langsung agar umatnya melakukan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan dan mencontohkan tata cara sholat, sebagaimana beliau bersabda, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Sholat harus benar-benar diperhatikan dan janganlah sampai lalai dalam mengerjakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka celakalah orang yang sholat, yakni orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Dituliskan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan An-Nasai, dan Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemisah di antara kita dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Batas antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah.
Dapat disimpulkan bahwa sholat fardu hukumnya wajib, dan apabila tidak dikerjakan maka dosa dan dianggap kafir. Supaya sholat fardu diterima Allah sebagai umat muslim, kita harus memahami rukun-rukun sholat fardu. Rukun sholat yakni ada niat, berdiri bila mampu, takbiratul ihram, membaca surat al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, tumaninah, duduk di antara dua sujud, tumaninah, duduk tasyahud akhir, tumaninah, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, salam, kemudian tertib. Dan yang membatalkan sholat yakni berkata dengan sengaja, mengerjakan sesuatu yang banyak yang bukan pekerjaan sholat. Ada hadas, kejatuhan najis, terbuka auratnya, mengubah niat, membelakangi kiblat, kemudian makan, minum, terbahak-bahak, dan yang terakhir murtad. Syarat wajib sholat. Apa sih syarat wajib sholat itu? Syarat wajib sholat adalah syarat yang menyebabkan seseorang wajib menjalankan sholat. Jika salah satu syarat wajib sholat tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dibebani kewajiban sholat. Syarat wajib sholat ada 6, yaitu beragama Islam, dewasa, balik, berakal sehat, suci dari haid dan nifas, telah sampai ajaran Islam kepadanya, bersih dan suci dari najis. Syarat sah sholat. Syarat sah sholat adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum menjalankan sholat, sehingga sholat seseorang menjadi sah. Jika salah satu syarat sah sholat tidak terpenuhi, maka sholat tersebut tidak sah dan harus diulang. Syarat sah sholat ada 5, yakni suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian menutup aurat, telah masuk waktu sholat, dan yang terakhir menghadap kiblat. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang sholat. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.